Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Gusti Ananda dengan NIM channel 22022. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik presentasi alat dan media presentasi serta metode presentasi yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSIAK, dan Bapak Dios Nugraha Putra. Pengertian teknik presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain, berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Teknik presentasi adalah salah satu elemen dalam desain khusus di bidang multimedia. Teknik presentasi ditafsirkan dengan beberapa macam penafsiran, misal penerapan di berbagai produk. Unsur-unsur dalam sebuah presentasi. Keberhasilan di dalam sebuah presentasi setidaknya terletak pada 4 unsur yang ada di dalamnya. Pertama adalah presenter, yaitu orang yang menyampaikan presentasi secara langsung di depan audiens. Kedua, materi yang disampaikan, yaitu bahan yang ingin dikomunikasikan dengan audiens sasarannya. Ketiga, sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan presentasi. Hal ini lagi-lagi yang pertama adalah slideshow yang disusun berdasarkan materi yang ingin disampaikan. Oleh karena fokus kita membicarakan teknik presentasi dengan PowerPoint, maka faktor berikutnya adalah peralatan untuk menyampaikan slideshow tersebut menjadi LCD. Faktor berikutnya adalah peralatan untuk menjadi slideshow tersebut menjadi LCD, proyektor, sound system. Keempat, tentu saja audiens yang dijadikan sasaran sebagai penerima informasi. Ketiga, unsur di atas telah dipersiapkan dengan baik, tetapi ternyata tidak ada atau tidak dihadiri oleh audiens yang tepat sebagaimana dimaksud sebagai berikut. Maka rangkaian acara presentasi tersebut tidak akan sukses sebagai yang diinginkan. Model presentasi. 1. Model presentasi yang persuasif. Persuasif artinya merayu, membujuk, menghibau. Contoh model presentasi ini adalah memperkenalkan produk baru dalam kegiatan marketing, pengarahan pada masyarakat, ceramah atau presentasi di bidang kerohanian, dan sebagainya. Model presentasi ini, presenter tidak secara langsung memperoleh hasil atau jawaban dari audiens apakah presentasi yang disampaikan dapat diterima atau disetujui dan ditindaklanjuti oleh target penerima informasi atau tidak. 2. Model presentasi pelatihan atau training. Misalnya, pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru, pelatihan yang diberikan sehubungan dengan akan diterapkannya sistem ISO, pelatihan kepada para pengajar sehubungan adanya sistem pengajaran yang baru, dan sebagainya. Ketiga, model presentasi penyampaian informasi. Contoh model ini diantaranya seorang manajer yang sedang mempresentasikan status dari sebuah proyek atau rangkaian pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, laporan finansial, kebijakan pemasaran, penyampaian proposal untuk meminta dana. Pertimbangan dalam menyiapkan presentasi. 1. Kejelasan. Sebuah informasi merupakan data yang terstruktur. Tanpa ada struktur yang baik, informasi masih merupakan kumpulan data mentah yang belum memiliki makna. 2. Penekanan. Informasi berbentuk paparan serta analisis biasanya berisikan pesan-pesan yang majemuk dan mungkin memiliki sifat-sifat yang berbeda apabila dilihat dari sudut cara menguraikannya. 3. Meringkaskan. Sebuah laporan maupun penjelasan yang panjang tidaklah efektif untuk disajikan dalam sebuah presentasi. Oleh karenanya, dalam menyusun sebuah presentasi haruslah digunakan cara meringkas dan disajikan secara visual untuk memudahkan audiens memahaminya. 4. Kesamaan. Dengan bantuan diagram arus atau flowchart, akan dapat dicapai suatu kesamaan terhadap suatu informasi yang sifatnya prosedural atau penjelasan tentang jalan atau prosesnya. 5. Penguatan. Penguatan adalah suatu proses untuk mengingatkan kembali suatu informasi dengan mengulangi atau repetisi. Cara ini telah lama dikenal dan diterapkan ketika seorang guru mengajar murid-murid tingkat prasekolah maupun sekolah dasar. 6. Berpihak pada audiens. Dalam melakukan pendekatan kepada publik atau audiens, usahakan Anda menempatkan diri pada posisi mereka. Sekalipun Anda seorang pemilik perusahaan yang beraudiensi dengan publik karyawan yang Anda rekrut sendiri, berperanlah seorang
seolah Anda posisi karyawan. Informasi yang akan disampaikan bisa lebih menyentuh sasaran. Kelebihan media presentasi. 1. Dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video sehingga lebih menarik. B. Dapat menjangkau kelompok banyak. C. Tempo dan cara penyajian bisa disesuaikan. D. Penyajian masih bisa bertatap muka. E. Dapat digunakan secara berulang. Kekurangan media presentasi. A. Ketergantungan arus listrik sangat tinggi. B. Media pendukung harganya relatif mahal karena harus ada komputer dan LCD. C. Penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. D. Masih sangat terbatas guru yang mampu membuat presentasi. Prinsip-prinsip pengembangan media presentasi. 1. Harus dikembangkan sesuai dengan prosedur pengembangan instruksional karena pada dasarnya media presentasi yang kita bahas di model ini adalah untuk keperluan pembelajaran. 2. Harus diingat bahwa media presentasi berfungsi sebagai alat bantu mengajar, bukan merupakan media pembelajaran yang akan dipelajari secara mandiri oleh sasaran. 3. Pengembangan media presentasi seyogyanya mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal segala potensi karakteristik yang dimiliki oleh jenis media presentasi ini. 4. Prinsip kebenaran materi dan kemenarikan sajian. Teknik penulisan naskah pada media presentasi. 1. Tentukan topik sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 2. Siapkan materi yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 3. Identifikasi bahan-bahan materi tersebut untuk diseleksi mana yang sesuai dan dengan karakteristik media presentasi. Ingat, tidak semua materi tersebut cocok untuk dituangkan melalui media presentasi. 4. Tulis materi yang telah dipilih dengan kalimat sesingkat-singkatnya, hanya membuat poin-poin penting saja. 5. Tuangkan pesan-pesan disajikan dalam berbagai format seperti teks, gambar, animasi, atau audio visual. 6. Pastikan bahwa materi yang ditulis telah cukup lengkap, jelas, mudah dipahami oleh sasaran. 7. Sajikan isi materi secara urut dan sistematis agar pesan yang disampaikan dapat mudah dipahami user. Metode dalam presentasi. 1. Teknik bercerita. Cerita merupakan salah satu teknik presentasi yang selalu menarik dalam presentasi. Kebanyakan orang menyukai cerita ini, sulit ditolak penonton. 2. Teknik humor. Beberapa presentasi terbaik dan terburuk mengandalkan humor. Perbedaan yang terletak pada kapan dan bagaimana Anda menggunakannya. Humor yang disampaikan secara akurat akan membuat audiens benar-benar terhibur dengan presentasi Anda. 3. Teknik pengulangan. Untuk meyakinkan audiens mengenai pernyataan penting yang Anda sampaikan, Anda dapat menggunakan teknik pengulangan anapora. Anapora adalah istilah Yunani yang digunakan untuk menggambarkan pengulangan kata atau frasa yang sama di awal klausa atau kalimat yang berurutan. Metode public speaking. 1. Metode impromptu atau ad libitum. Metode impromptu merupakan cara public speaking tanpa adanya catatan atau naskah sama sekali. 2. Metode reading manuscript atau membaca naskah. Public speaking dengan metode membaca naskah dilakukan dengan cara membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya. 3. Metode hafalan atau memoriter. Sebagaimana dengan istilahnya, metode hafalan atau memoriter digunakan dalam public speaking dengan cara menghafalkan teks atau naskah yang telah disiapkan sebelumnya. 4. Metode using note atau menggunakan catatan kecil. Metode using note merupakan metode yang paling kami rekomendasikan buat kalian. Metode presentasi kepada prospek. 1. Memorize presentation. Metode ini cocok untuk prospek yang butuh bimbingan dalam mengenal produk kita. 2. Formula presentation. Ada beberapa kelompok prospek yang kita identifikasi, tiap kelompok kita membuat presentasi yang berbeda. 3. Needs satisfaction presentation. Pada presentasi ini lebih banyak penggalian kebutuhan, banyak pertanyaan yang kita ajukan untuk dijawab prospek. 4. Problem solution presentation. Pada problem solution presentation ini, kita akan mendengar banyak dari prospek kemudian berdiskusi kemungkinan penyelesaian masalah. Hal yang harus diperhatikan dalam presentasi. 1. Mengendalikan rasa takut. 2. Membangun fondasi presentasi. 3. Memilih dan mempersiapkan presentasi. 4. Meningkatkan keterampilan presentasi. 5. Menggunakan alat bantu visual. 6. Memimpin sesi tanya jawab. 7. Mendayagunakan suara dan bahasa tubuh.
Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.